Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu melanjutkan pada materi kemarin tentang pemanasan global. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari efek rumah kaca, kemudian proses terjadinya efek rumah kaca, kemudian ada pengertian dari pemanasan global dan juga penyebab dari pemanasan global. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang dampak dari pemanasan global. Nah, ternyata dampak pemanasan global itu sangat banyak dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Beberapa dampak dari pemanasan global itu dapat terlihat dari iklim dan cuaca, kemudian dampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan juga kondisi laut, kemudian dampak terhadap lingkungan dan ekosistem, kemudian dampak terhadap manusia. Nah, dampak yang dirasakan atau diakibatkan oleh pemanasan global terhadap perubahan iklim dan cuaca. Yang pertama yaitu sulit memprediksi cuaca. Jadi cuaca saat ini itu sulit sekali diprediksi. Nah, hal tersebut merupakan dampak dari pemanasan global. Kemudian meningkatnya suhu udara lokal, kemudian periode musim kemarau dan hujan yang berbeda, di mana waktu dahulu periode antara musim kemarau dan musim hujan itu sama, tetapi ketika pemanasan global itu terus terjadi di bumi kita, maka periode musim kemarau dan hujan itu menjadi berbeda. Kemudian terjadinya perubahan musim secara ekstrim. Jadi musim panas sekali, kemudian musim hujan deras sampai banjir di mana-mana. Nah, itu juga merupakan dampak dari pemanasan global. Nah, kemudian dampak terhadap kenaikan permukaan air laut dan juga kondisi laut. Yang pertama yaitu naiknya permukaan air laut, di mana ketika pemanasan global kan suhu udara di bumi itu menjadi naik. Nah, naiknya suhu rata-rata di bumi ini menyebabkan es di gletser itu mencair, sehingga hal itu dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut. Kemudian suhu permukaan air laut meningkat, kemudian banyak pulau-pulau kecil itu yang tenggelam, kemudian matinya flora dan juga fauna laut. Nah, dampak yang dirasakan ketiga yaitu terhadap lingkungan dan juga ekosistem. Yang pertama yaitu naiknya suhu udara lingkungan, kemudian fenomena kebakaran hutan yang semakin banyak terjadi karena adanya peningkatan suhu rata-rata tadi, kemudian adanya kepunahan spesies langka, kegagalan panen, dan juga penipisan lapisan ozon. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dampak terhadap manusia. Dampak pemanasan global yang dapat dirasakan oleh manusia yang pertama yaitu merebaknya bibit penyakit, sehingga wabah virus atau penyakit itu terjadi di mana-mana.
Kemudian memicu penggunaan alat yang memperparah kondisi pemanasan global, kemudian persediaan pangan yang menurun. Nah, agar pemanasan global tidak semakin tahun semakin hari semakin parah, anak-anak juga bisa berkontribusi untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Lalu apa saja Bu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Nah, usaha yang pertama yaitu anak-anak bisa menggunakan bahan bakar alternatif seperti biomasa, biodiesel atau biogas yang ramah lingkungan, di mana bahan-bahan bakar tadi itu terbuat dari makhluk hidup sehingga bisa diuraikan dengan baik di lingkungan. Contohnya biogas itu terbuat dari sisa-sisa kotoran makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi penggunaan lemari pendingin atau pendingin ruangan, misalnya mengurangi penggunaan AC ketika tidak diperlukan. Nah, itu anak-anak juga berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian yang ketiga yaitu pelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon atau tanaman hijau. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan tentang dampak dan juga solusi dari penanganan pemanasan global. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa menyampaikan melalui WhatsApp grup ya, kita bahas bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga dan juga lingkungan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.